Okay, student, now we will continue our meeting to chapter 3. What are we talk about? About be healthy and be happy. In be healthy and be happy. In be healthy, we choose healthy and safe product care to avoid harmful effect. To get the best result, label is a small piece of paper of the material which gives information. Label is a piece of paper, polymer, cloth, metal, or affixed to container or article on which is print legend. Maksudnya gini, label adalah potongan kertas atau dari material apapun, bisa plastik, bisa juga macam-macam ya, yang memberikan informasi tentang benda berguna untuk apa ya. Label itu bisa berupa keterangan ya, keterangan dari memberikan info produk ya. Biasanya terdapat di bagian belakang, di depan, sebagian besar produk ya, di bagian depan atau belakang produk ya. Dengan membaca label, orang akan tahu apakah produk tersebut baik untuk dikonsumsi. Di banyak negara, produk makanan kemasan harus memiliki label dan berisi fakta atau informasi nutrisi yang sebenarnya. Tujuan dari adanya label itu sendiri untuk memberikan informasi rinci ya. Label biasanya terdapat dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Label juga yang ada pada kemasan biasanya akan memberikan beberapa informasi. Contohnya sebagai berikut ini ya. Dari label yang terdapat di sini kamu bisa mengetahui bahwa ini adalah label produk obat ya. Obat apa? Obat Coke syrup for children, untuk anak ya. Dosis isinya 75 ml Coke syrup. Mixture formula cair yang telah dicampur ya, dikeluarkan oleh Penux ya, diproduksi oleh Penux ya, harus digunakan sesuai dengan resep ya, sesuai instruksi, ada instruksinya. Keep it in moderate temperature, simpan di temperatur, kemudian keep away from children, jauhkan dari anak-anak. Sekarang kita buat tabel untuk merinci apa saja yang tertulis dalam label ini. Yang pertama, faktanya bahwa brand drugnya adalah Penux. Oke, betul. Lalu nama obatnya adalah Children's Coke Syrup ya, obat batuk untuk anak. Kemudian deskripsinya adalah Coke mixture of formula 440 ya, ini Coke mixture of formula 440. And then content amount, jumlah isi dari apanya, dari isi sirupnya 75 ml. Kemudian uses, penggunaan obatnya. Di sini tidak ada terdapat penggunaan obat berapa kali sehari, tidak ada.
Kemudian direction or to use and dosis. Adakah dosisnya? Use medicine according to the physician instruction. Ada dosisnya sesuai instruksi dari biasanya tuh yang ngasih dosis itu dokter ya atau petugas kesehatan ya. Okay, and then direction to store. Cara menyimpan ya, petunjuk penyimpanan. Direction to store ya. Petunjuk penyimpanannya ada. Keep in moderate temperature ya. Ada di situ. Simpan dalam suhu sedang. Kemudian ada lagi yang dikatakan di sini keep away from children. Jadi di sini dua-duanya adalah store direction ya. And then expiration data. Apakah ada expiration data? Expiration data itu tanggal kadaluarsa. Expiration date ya. Tanggal kadaluarsa ada enggak? Di situ tanggal kadaluarsanya enggak ada, batas waktunya enggak ada. So, begitu cara membuat tabel dari label children cough syrup ya. Jadi informasinya telah saya jelaskan, yang tercantum di situ apa yang ada, apa yang tidak ada. Karena terkadang informasi di kemasan label tidak ditulis secara lengkap, namun tidak semua produk. Karena ada juga produk lain yang memiliki informasi pada label ditulis secara lengkap. Nah sekarang buatlah tabel analisis obat Pinux. Analisis obat untuk dan sipalas seperti contohnya di halaman 35. Jadi kamu buat untuk sipalas ini ya, tabelnya seperti ini. Okay, good morning student class 9. Yeah, this is our next chapter. We are continuing our lesson to chapter 3. Chapter 3 is talking about be healthy and be happy. And this be healthy materi 1, we talking about label. Yeah, that's a label is used to give information about product. Jadi label digunakan berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk ya. It's usually reading the labels people will know whether the product is good. Jadi dengan menggunakan membaca label, jadi orang bisa tahu apa isi dan kegunaan dari produk. Label digunakan di produk apa saja, makanan ada, minuman, juga barang-barang tertentu ya, ada labelnya. Setiap benda biasanya diberi label ya untuk mengetahui kegunaan dan cara menggunakannya. The purpose of labels, tujuan dari penggunaan labels, they are used to give information about the product ya. Seperti tadi saya katakan bahwa label bertujuan kegunaannya adalah untuk memberikan informasi pada penggunanya ya, pengguna produknya. The social function, fungsi sosial dari label makanan, minuman dan obat-obatan. Pertama adalah to choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. Untuk membuat orang bisa memilih produk atau makanan yang cocok untuk dan aman ya, suitable, cocok
dan aman, safe ya. Jadi dengan membaca produk orang bisa memilih, menentukan itu makanan itu cocok enggak untuk dia. Nah, kalau seperti obat cocok enggak untuk penyakitnya. To avoid negative effects, untuk menghindari efek negatif dari produk ya. To get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk seperti obat ya, kalau di dalam labelnya itu penggunaannya jelas, jadi kegunaan jelas untuk penyakit apa, jadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik kalau kita sudah bisa baca labelnya kegunaannya untuk apa. A label contains generic structures of labels. Di generic structure-nya ada name of product nomor 1, nomor 2 ada name of the brand, nama dari brandnya, dan description of the product, deskripsinya apa aja, dan the ingredient, isinya apa aja, dan nutrition facts ya, nutrisinya atau terdapat nutrisi apa saja, zat-zat apa saja yang terdapat di dalam produk. Kemudian suggested uses, cara penggunaan, storage, cara menyimpan, expiry date, tanggal kadaluarsa. The language features of labels ya. Term used in product, saving, size, serving per container ya. Cara penggunaan, ukuran, size servingnya, servings per container ya. Di serving per container maksudnya disimpan atau di dalam botol atau ya begitu. Jadi produk ini dijual per botol atau apa, penjelasannya ada di situ ya. Language features-nya ya. Using imperative, dia menggunakan imperative sentence, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Noun phrases, menggunakan noun phrase. And then contoh labelnya, kita lihat di sini contohnya. This is the example of the medicine, of the label of medicine. Pinux ya, adalah obat children coach ya. Kita baca di sini, brand of the drug is Pinux ya, ini brandnya. And then the name of the drug is children's coach syrup. Okay. And then the description is, deskripsinya adalah coach, ini deskripsinya. Coach mixture of 440 formula present by Pinux. Okay. Kontennya terdiri isinya ya, isinya 75 mili. And then uses, penggunaan obatnya, enggak ada penggunaan obat. Adakah penggunaan obatnya? No ya, not available. And then direction to use the andosis, cara penggunaan. Di sini ada use medicine according to season. Iya, digunakan sesuai resep ya. And then direction to store ya, keterangan untuk penyimpanan. Di sini ada 2 keterangan untuk penyimpanan. Yang satu adalah keep it in moderate temperature, simpan pada suhu tertentu, suhu ya, disimpan pada suhu sedang ya, moderate sedang ya. Keep away from children, jauhkan dari anak-anak ya, dari jangkauan anak-anak.
berarti nggak boleh untuk anak-anak. Oh, maksudnya bukan nggak boleh untuk anak-anak. Kalau diminum lebih dari dosis itu berbahaya, makanya supaya tidak boleh dijangkau anak-anak ya. Expiration date. Apakah ada expiration date? Tanggal kadaluarsa? Tidak ada. Tidak ada tanggal kadaluarsa di sini. Okay, no, not have the label. Okay, now about this label, Pinox Coke syrup. Okay. Kemudian untuk tugasmu adalah membuat tabel yang sama untuk si Palas. Ya, si Palas ini label obat ya. Di sini sudah ada ya. Untuk si Palas tinggal kamu lengkapi tabelnya seperti ini. Oke. Ya. Kenapa di sini ada seperti ini? Ini biasanya bagian depan obat ya. Ini bagian belakangnya. Bagian belakang biasanya terdapat dosis, cara minum, cara simpan, seperti kalau kamu lihat di resep di tabel di label-label obat ya. Contoh dari label yang biasa kamu lihat tuh biasanya ada di produk teh celup, di Indomie, di depannya ada mereknya, di belakangnya ada cara memasak Indomie. Ya, begitu juga untuk obat ini. Paham ya? Nah, kamu selesaikan si Palas ini, kamu buat tabelnya, lengkapi tabelnya seperti contoh di halaman 35 ini. Ya, sekian untuk hari ini. Morning, goodbye. Nanti kita lanjutkan ke halaman 37 minggu depan. Bye, see you.